Segala syukur, hormat, kemuliaan hanya layak bagimu ya Bapa. Yesus Kristus, Tuhan Allah kami, Raja di atas segala raja yang datang ke dunia, membatasi dirinya menjadi manusia. Karena Tuhan Yesus terlalu amat sangat menyayangi setiap kami. Sebab itu Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami naikkan rasa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Buat kasih anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu yang tak berkesudahan dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau rayakan kebaikan-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Sempurnakanlah sukacita kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus, dengan berbicara kepada setiap kami melalui hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biar bukan dengan hikmat hamba sebagai manusia hamba berkata-kata, tapi sungguh Roh Kudus sendiri yang menyampaikan isi hatinya Tuhan. Roh Kudus sendiri yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar sungguh hanya firman yang murni yang ditabur di tempat ini. Urapi hamba-Mu Tuhan, biar setiap kata kalimat yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, tepat sama seperti apa yang Tuhan maksudkan untuk disampaikan. Buat umat-Mu mengerti Tuhan Yesus, biar hanya kebenaran firman Tuhan yang nyata dinyatakan di tempat ini. Kami mengundang hadirat Roh Maha Kudus memenuhi ruangan ini. Kami mengundang Roh-Mu yang kudus menguasai hati kami, jiwa kami dan pikiran kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kekalah Engkau sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kerinduanku Church, mari sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara sekalian kasih oleh Tuhan. Terimalah salam dari mimbar yang kudus ini. Shalom Kerinduanku Church. Apa kabarnya pagi hari ini? Udah tanggal 21, kurang dari seminggu lagi kita akan merayakan Natal, merayakan momen dimana kekristenan kita tuh di situ tuh gitu tuh, bahwa Dia Tuhan Raja di atas segala raja. Cari pemimpin dunia, pemimpin agama dimanapun, hanya Yesus Tuhan yang datang untuk mencari manusia, bukan manusia yang cari Tuhan. Amin. Dan hari ini kita masih dalam tema besar, dalam tema Natal, dan kita secara spesifik membahas soal Savior King, soal Raja di atas segala raja dan misinya, tugasnya datang ke dunia untuk menyelamatkan sebagai juru selamat, Savior King. Dan di minggu yang ketiga ini gereja kita akan membahas satu tema yang lebih spesifik lagi, yaitu bicara soal the humble king, raja yang rendah hati. Dan pada pagi hari ini judul khotbah saya beri judul Humility Over Power. Kerendahan hati mendahului kuasa, kerendahan hati di atas kuasa. Kita sama-sama tahu bahwa kita sering dengar lah, kita punya Tuhan, oh Allah, Tuhan Raja segala raja. Dia begitu rendah hati, Dia datang ke dunia menjadi manusia. Dia yang Tuhan, Dia yang tidak terbatas menjadi terbatas. Dia pencipta menjadi dalam tanda kutip sama seperti ciptaannya. Dan hari ini kita akan buka dulu yuk ayatnya. Minggu lalu kita bahas soal the promised king ya. Soal raja yang dinubuatkan, raja yang sudah dinubuatkan, raja yang sudah dijanjikan. Dan salah satu nubuatan tentang kelahiran Yesus, tentang kedatangan Mesias ini ada ditulis di kitab Mika oleh Nabi Mika. Sama-sama kita baca yuk. Mika 5 ayat yang pertama. Sama-sama kita baca 3, 2, 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sedikit dulu insight mengenai ayat ini ketika dikatakan hai Bethlehem Efrata. Bethlehem, kalau saudara pernah ke tanah perjanjian, ada yang pernah ke tanah perjanjian? Ada yang pernah ke tanah perjanjian? Udah ya Pak Bu ya, kita tahu Bethlehem dari Yerusalem gak terlalu jauh. Itu sebuah kota kecil. Saat ini kota Bethlehem di bawah otoritas Palestina. Nah di Bethlehem itu pada masa, Bethlehem tuh jadi terkenal karena ya kita tahu ada Yesus lahir di sana. Ada seorang juru selamat, kita percaya Dia sebagai Tuhan, tapi dunia mengenali oh ya tokoh lah gitu. Tokoh besar lahir di kota Bethlehem. Tapi secara spesifik kita Mika mengatakan Bethlehem Efrata. Bethlehem aja udah kota kecil, tapi secara spesifik dikatakan Bethlehem yang di Efrata. Jadi maksudnya kayak misalnya kota Cimahi misalnya. Tapi ada satu desa lagi, saya nggak tahu desa apalah. Sebutlah misalnya desa apa ya? Bahasa Sunda apa Fit? Desa Bojong apalah gitu misalnya. Jadi si desa ini, dusun ini yang berada di kota Cimahi. Let's say misalnya Jakarta. Kelapa Gading gede ya. Apa Jakarta yang kecil ya? Let's say ini misalnya Johor Baru gitu. Hai Jakarta yang di Johor Baru. Jadi bukan hanya sekedar kota Bethlehem, tapi secara spesifik mengatakan ini udah kota kecil, tapi dari desa yang lebih kecil lagi, kota yang spesifik yang lebih kecil lagi. Dipertegas lagi dengan kalimat selanjutnya, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda.
Dan dia daripadamu akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel. Yang permulaannya, ini ke ayat ini, satu ayat ini menunjukkan kontradiksi yang luar biasa. Kontrasnya tuh kontras banget gitu. Yang dipanggil kota kecil, desa kecil, kaum terkecil. Tapi katanya dari tempat itu akan lahir, akan bangkit seorang yang memerintah Israel. Bicara soal penguasa, bicara soal raja. Yang dikatakan dia bahkan permulaannya dari eternity, dari sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dari tempat yang kecil akan bangkit seorang yang sangat besar. Yang sangat besar. Dia yang serba maha itu memilih tempat yang sederhana. Tempat yang kecil yang gak pernah dikenal orang. Dan ini cara kerjanya Tuhan. Makanya juga Yesus sendiri ngomong, siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Hari ini kita akan belajar lebih lanjut. Nabi Mika bernubuat bahwa raja yang sebenarnya nggak lahir dan datang dari pusat kekuasaan, which is Yerusalem. Kota di mana penguasa-penguasa pemerintah-pemerintah ada di sana. Dari kota yang nggak diperhitungkan. Dia yang maha kuasa datang tanpa privilege, tanpa hak istimewa. Raja segala raja ninggalin surga buat jadi kecil, lahir di kota kecil, bertumbuh besar di desa kecil, hidup super sederhana, bahkan tidak memanfaatkan privilege yang dia punya. Kita gak usah ngomongin raja, kita anak siapa gitu misalnya. Kita pasti seringkali tertantang untuk memanfaatkan privilege yang kita punya. Kita manfaatin nama besar papa kita manfaatin, mungkin kita kenal, mungkin kita jadi sekretaris CEO. Siapa? Kita tertantang untuk manfaatin kita siapa, identitas kita siapa. Manfaatin privilege yang kita punya. Tapi Yesus, dia bahkan gak memanfaatkan privilege yang dia punya. Tahu dari mana? Filipi 2 ayat 5 sampai yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah apa? Merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Kita semua mungkin pernah dengar informasi ini. Hukuman salib adalah hukuman yang paling hina. Hukuman yang paling top lah buat penjahat, buat seorang kriminal yang kasus kriminalnya juga paling top, paling tinggi. Bukan level ece-ece, bukan level maling ayam, tapi yang level top. Tapi dia merendahkan dirinya. Dia padahal setara dengan Allah dikatakan. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. God didn't show his glory through luxury, but humility. Instead, humility leads us to divine glory. Cara kerjanya terbalik nih. Dia gak menunjukkan kemuliaannya dengan kemewahan. Dengan datang di istana, datang langsung pakai bajunya mungkin dari Kashmir. Langsung ada permata di mana-mana gitu. Tapi menunjukkan kemuliaannya justru dengan kerendahan hati. Karena kenapa? Karena dia udah mulia. Dia gak perlu diapa-apain lagi, dia udah mulia. Jadi identitasnya gak pada itu semua. Dia udah mulia dari sananya, dia udah penuh kemuliaan dari sananya. So, muncul dengan kerendahan hati, doesn't matter. Justru kerendahan hati itu membawa kepada kemuliaan. Karena kerendahan hatinya. Rick Warren bilang begini, humility is not thinking less of yourself. Kita sering salah paham nih. Kita pikir kalau rendah hati tuh kita ngecilin diri kita sendiri gitu. Kayak bilang, cantik banget sih. Enggak, ini lagi agak jerawatan. Padahal mukanya licin banget baru habis treatment. Bagus, misalnya ngundang ke rumah baru kayak gitu kan. Silakan selamat datang di gubuk saya. Padahal bangunnya bertahun-tahun, miliaran, lantainya dari marmer. Maaf ya, rumahnya sederhana. Maaf ya, cuma bisa nyuguhin ini doang. Padahal keluar Wagyu A5 gitu. Maaf ya. Humility itu bukannya ngerendah-rendahin diri sendiri gitu. Bukannya justru motong apa yang udah Tuhan kasih sama kita.
Tapi humility itu justru nggak mikirin diri kita sendiri. Bukan kepentingan kita yang utama. Tapi apa yang kita punya bisa kita apain ya buat orang lain. Humility itu bukan yang ngecil-ngecilin diri sendiri. Tapi menyadari apa yang udah Tuhan kasih buat kita itu bukan buat kita pribadi. Bukan buat kemuliaan kita, bukan buat keuntungan kita pribadi. Tapi apa yang Tuhan percayakan sama kita, baik itu talenta, baik itu jabatan, baik itu posisi, baik itu kamu anaknya siapa, baik itu kemampuanmu, talentamu, skillmu, kemampuanmu main musik, kemampuanmu dalam bidang seni, kemampuanmu dalam public speaking, kemampuanmu dalam negosiasi, kamu punya talenta dalam bidang bisnis, apapun itu you name it, kamu pakai itu bukan untuk dirimu sendiri, tapi juga buat orang lain dan terlebih di atas segalanya buat Tuhan. That's humility, itu kerendahan hati. Jadi bukan humble brag, tahu kan orang-orang yang humble brag tadi tuh yang saya bilang tuh. Yang capek banget nih baru abis dari Jepang, tau-tau suami udah ngajakin ke Amerika. Enggak, lu gak capek, lu happy. Tapi kayak seolah-olah rendah hati. Enggak gitu. Hari ini kita akan belajar kerendahan hati itu bukan bicara soal entitlement. Entitlement tuh apa sih bahasa Indonesia sederhananya tuh ngerasa berhak. Ngerasa punya hak. Ngerasa berhak. Ngerasa aman lah gitu. Ngerasa dia siapa. So it's safe. Entitlement. Kita akan belajar hari ini dari tokoh yang namanya Hofni dan Phineas. Saudara pernah dengar nama ini? Hofni dan Phineas? Phineas bukan yang itu ya, bukan yang main The Greatest Showman ya. Itu film udah lama tuh. Bagus itu film. Oke, kita baca yuk dalam 1 Samuel 2, 12-17. Kita baca ayat ini bergantian ya saudara ya. Baca dengan semangat ya, masih pagi. Ayo semangat yuk, 3, 2, 1. Adapun anak-anak Eli, anak-anak lelaki Eli. Kenapa saya highlight di sini? Karena kita akan belajar lebih dalam. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. 13, silakan saudara. Dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. 15. Hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu? Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. 17. Dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Saya jelasin dulu cerita besar ini seperti apa. Imam Eli, mungkin saudara dengar nama Imam Eli di kisah Samuel. Ketika Hana melahirkan Samuel dan diserahkan kepada Imam Eli. Jadi hambanya, jadi abdinya, jadi abdi di bait suci. Imam Eli pada masa itu adalah salah satu imam besar di Israel, yang memerintah Israel. Imam Eli kemudian dia punya 2 orang anak. Namanya Hofni dan Pinehas. Kalau kita melihat di Alkitab, imam itu harus garis keturunan. Imam pertama Israel namanya Harun, abangnya Musa. Dia menjadi imam pertama Israel. Dan Allah menetapkan Harun dan keturunannya yang menjadi imam, yang melayani. Harun dan keturunannya untuk selama-lamanya, kata firman Tuhan. Jadi imam itu adalah garis keturunan, diwariskan, turun-temurun. Oke? Dia punya 2 anak namanya Hofni dan Pinehas. Tapi sayangnya Alkitab bilang 2 anaknya Imam Eli adalah orang yang durjana, orang yang dursila. Orang yang jahat. Kenapa? Mereka tidak mengindahkan aturan jatah imam dalam hukum Taurat. Please bear with me for a while. Saya tahu pagi-pagi mungkin aduh pagi-pagi berat banget lagi. Gue lagi mikirin mau makan bakmi bintang gading habis ini. Please. Saya berdoa saudara pulang dari tempat ini saudara diberkati. Amin. Dalam kitab Imamat, kalau saudara baca yang itu tuh, kitab yang biasa kita skip itu tuh kalau baca Alkitab, ngakulah. Ya kan? Enggak, aku mau baca, aku harus baca. Ngomongin apa lah inilah.
Apalah ini darahnya harus diiniin, apa ini apa bedanya korban unjukan, korban persembahan, korban bakaran, apa bedanya semua? Skip aja, langsung ke Matius, kelahiran Yesus, ya kan? Kalau saudara baca kitab Imamat, dalam kitab Imamat itu ditegaskan, dalam kitab Imamat 3 kalau saya nggak salah, dikatakan bahwa ketika orang-orang membawa korban persembahan, jadi orang Israel bawa korban persembahan, bawa lembu, bawa kambing domba, bawa apapun itu, dia bawa dulu kepada imam yang berhak untuk bakar, persembahin dan lain-lain lah gitulah. Imam yang jadi wakilnya untuk mempersembahkannya kepada Tuhan. So, jatahnya imam, SOP-nya tuh gini. Bagian lemak dan darah itu duluan buat Tuhan. Itu miliknya Tuhan. Tuhan bilang kamu gak boleh ambil, itu miliknya Tuhan. Bagiannya Tuhan. Lalu kemudian bagian dada itu menjadi korban persembahan unjukan. Sisanya bagian imam itu setelah lemak dan darah diberikan kepada Tuhan, bagiannya imam dan anak-anaknya adalah bagian dada menjadi korban unjukan, bagian paha kanan dan bagian sebentar saya nyontek dulu, dan bagian sisa setelah dibakarnya itu baru bagiannya imam dan anak-anaknya. Nah, yang terjadi gini, kalau ngambil lemak jatahnya Tuhan itu adalah kekejian bagi Tuhan. Dan kitab Imamat bilang nyawanya diambil. Nyawanya itu dilenyapkan. Kata kitab Imamat menurut hukum Taurat. Jadi intinya gini, kamu gak boleh ngambil bagiannya Tuhan. Kalau kamu bawa korban persembahan, yang pertama kamu kasih bagian terbaiknya itu buat Tuhan. Sisanya baru terserah lu deh, lu makan deh sisanya. Oke? Nah, dua anak Imam Eli ini gak mau nunggu korban itu dibakar dulu. Dia mau mengambil bagian yang terbaik. Kalau saudara tadi kita sama-sama baca, mungkin saudara rada bingung, apa sih ini maksudnya? Dia bilang datanglah bujang imam itu membawa garpu bergigi 3 di tangannya. Kenapa spesifik sekali dikatakan garpu bergigi 3? Ini bicara soal otoritas, bicara soal kuasa, bicara jadinya soal penyalahgunaan kuasa, penyalahgunaan otoritas, penyalahgunaan jabatan sebagai imam oleh Hofni dan Pinehas. Kemudian garpu bergigi 3 itu artinya keserakahan. Sekali dia cucukin tadi ke dalam belanga, ke dalam periuk, ke dalam panci itu, diambil duluan. Ketika dagingnya masih direbus, diambil duluan. Jadi miliknya dia, bagiannya, jadi menjadi punyanya dia. Lalu ketika orang Israel bilang, loh kan harusnya lemak dibakar dulu, baru kamu ambil bagianmu sesuka hatimu. Tapi Hofni dan Pinehas bilang, kasih sekarang. Gua nggak peduli, gua nggak mau tahu. Kalau lu nggak kasih, gua ambil pakai kekerasan. Premanisme tuh ceritanya. Nah, dia ambil jatahnya Tuhan, dia ngambil bagiannya Tuhan. Sebelum lemaknya dibakar, dia bahkan minta bagian yang mentah. Mereka ngancam dengan kekerasan, lalu dikatakan juga dosa-dosanya anak-anak Imam Eli, mereka berzina dengan perempuan-perempuan di pintu kemah pertemuan. Bayangin, di pintu kemah pertemuan mereka berzina dengan para perempuan-perempuan itu. Nah, Hofni dan Pinehas, tadi saya katakan dia adalah anak-anak laki-laki dari imam besar. Yang tadi saya katakan, imam itu keturunan. Anaknya diwariskan keturunan. Mereka itu blue blood, ningrat. Mereka tuh ningrat, darah biru. Mereka tuh keturunan blue blood, darah murni keturunan Harun. Kita sering expect, walaupun kenyataannya enggak, tapi kita expect kalau bapaknya hebat, luar biasa. Kita sebagai manusia, idealnya kita berharap anaknya minimal kayak bapaknya. Kalau bisa lebih baik, haleluya, puji Tuhan. Kita berharap lebih baik dong harusnya, kan lebih modern, kan lebih terbuka, kan dia belajar lebih tinggi daripada bapaknya dulu. Idealnya seperti itu. Idealnya kita berharap minimal kayak bapaknya. Tapi yang terjadi oleh Hofni dan Pinehas justru mereka orang-orang yang dursila. Dan sayangnya dari sini kita belajar legacy, warisan doesn't mean effective leadership. Warisan itu gak menjamin kepemimpinan yang efektif. Legacy without humility is destructive. Warisan tanpa kerendahan hati justru bisa menghancurkan. It leads to entitlement and lunacy. Warisan tanpa kerendahan hati justru bikin seseorang ngerasa berhak. Dan lunacy itu terjemahannya apa ya? Rada-rada sakit gitu, rada-rada gila gitu. Bikin gila-gila gitu orang. Makanya
Sering dengar kan keluarga berantem gara-gara warisan. Karena ngerasa berhak. Karena ngerasa berhak. Bahkan kadang-kadang ya udah dari opungnya opung. Itu tanah siapa? Tanah opung. Opung kandung lu? Bukan sih. Opung punya opung. Jauh banget ditelusurinnya itu. Terus bawa tuh silsilah. Kayak Matius 1 kan yang kita pelajari tahun minggu lalu tuh. Anak siapa, kita masih punya hak di sini. Akhirnya ributlah keluarga. Akhirnya pecahlah keluarga. Bukan hanya keluarga, perusahaan juga suka begitu. Gereja juga suka begitu. Karena ngerasa berhak. Kalau kamu punya privilege dalam hidup, kalau mungkin Bu, Pak, kau lahir dari keluarga yang privilege. Wah, anak kelapa gading ya kan? Bapakmu siapa? Mungkin dari kecil sudah silver spoon gitu. Gak pernah ngerasain susah. Kalau saya sama teman-teman saya suka bilangnya lahirnya tuh bukan di atas kasur, di atas duit. Cakep, punya kelebihan di bidang di area fisikmu. Talented, pinter. Demi kasih Kristus, justru kita harus makin mengucap syukur sama Tuhan. Karena it's all undeserving. Karena semuanya kita gak peroleh. Kita dikasih cuma-cuma gitu loh. Kita kan gak bisa milih kita lahir dari anaknya siapa. Benar gak? Ini saya bukannya menentang. Kayak kan anak zaman sekarang, oh perintis versus pewaris. Gak usah di versus, itu gak usah di versus. Itu udah begitu aja kejadiannya gitu. Kalau ada bapaknya merintis ya anaknya ngewarisin. Jadi nggak perlu dilawan gitu, nggak perlu disanding-sandingin, nggak usah. Tapi justru harusnya berkesinambungan antara perintis dan pewaris ini. Saya nggak against pewaris, enggak. Tapi kalau kita di sini ada yang adalah generasi pewaris, ucap syukur. Hadiah dari Tuhan, kebaikan Tuhan. It's all undeserving buat kita, tapi kita memperolehnya. Makanya sering dengar ya, perusahaan yang dibangun mati-matian dengan baik. Suka denger ini gak? Generasi pertama ngebangun. Generasi kedua, ada dua versi nih. Ada yang bilang generasi kedua ngancurin, ada yang bilang generasi kedua bikin makin sukses. Generasi ketiga hancurin katanya. Tapi hari ini biar sama-sama kita belajar bahwa sebagai pewaris, kalau kita mewariskan itu, jangan ngerasa entitled. Hofni dan Pinehas, mereka tuh pewaris banget. Udah ditetapkan dari hukum Taurat. Bahwa mereka yang mewarisi jabatan imam. Itu udah hukum Taurat. Itu udah perintah Tuhan sendiri. Tapi mereka merasa entitled. Mereka ngerasa berhak. Saya suka bilang, Tuhan tuh gak punya intensi lain sama kita. Motivasinya cuma satu, cinta. Gak ada yang lain, gak ada. Gak ada satu hal pun yang bisa kita lakukan bikin Tuhan tambah untung gitu. Enggak. Dia sama kita cuman sayang, cuman cinta. Semua intensinya Allah memberikan hukum Taurat bukan buat nyusahin manusia. Kadang orang suka dipertentangkan gitu. Oh, hukum Taurat itu kayak jelek. Hukum Taurat itu satu hal yang buruk, yang jelek. Lalu kemudian Yesus datang untuk mengganti, menghapus hukum Taurat. Enggak, Alkitab gak pernah bilang Yesus datang menghapus hukum Taurat. Dia datang untuk menggenapinya. Allah memberikan hukum Taurat bukan buat nyusahin manusia. Tapi justru supaya manusia kudus dan bisa dekat sama Allah. Since the very beginning, Allah tuh pengen dekat sama manusia. Sejak semula Allah pengen intim, pengen nempel, pengen dekat sama manusia. Karena dia begitu cinta sama manusia. But Allah itu kudus. Manusia udah jatuh dalam dosa. So Alkitab bilang ketika kita berdosa, kita melihat dia, kita yang mati. Kita yang gak tahan sama kekudusannya. Kita yang lenyap karena dia kudus. Makanya dia kasih hukum Taurat. Tujuannya supaya manusia justru bisa dekat sama Tuhan. Supaya manusia kudus dan bisa dekat sama Tuhan. Dan hukum Taurat justru membuka mata manusia bahwa nobody is entitled. Hukum Taurat, saya pernah bilang sama saudara. Hukum Taurat totalnya bukan 10. Mungkin kita di sekolah belajar 10 firman Tuhan. 10 hukum Taurat. 1, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sampai 10 kita hafalin pas dulu belajaran agama. Mungkin sekarang udah lupa juga kali ya. Pancasila aja karena gak inget ya kan. Tapi hukum Taurat itu kalau saudara baca totalnya itu 600
Saya lupa 600 sekian, 631 kalau saya nggak salah. Tapi 600 lebih. 600 lebih hukum Taurat. Yang harus ditaati 24/7. Setiap detik. Kita nggak boleh gagal satu pun. Mungkin nggak? Gak mungkin. Ingat aja jangan-jangan enggak. 600 sekian, 600 lebih. Ingat aja jangan-jangan enggak. Tapi hukum Taurat, tadi saya bilang, hukum Taurat justru membuka manusia bahwa nobody is entitled. Gak ada orang yang entitled, gak ada yang lolos, gak ada yang bisa nyogok, gak ada yang bisa dengan kemampuannya sendiri. And that's why you need grace. Itulah kenapa kamu butuh kasih karunia, itulah kenapa kamu butuh Tuhan. Dan kita semua sama-sama ngerti, kita semua harusnya sama-sama ngerti bahwa kasih karunia tidak didapat karena kita layak, karena kita berhak, tapi simply karena Dia sayang sama kita, nothing else. Amin. Justru dari situ kita harus menyadari bahwa kok gak bisa tanpa Tuhan. Kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan. Apa yang kita punya saat ini semuanya hanya karena anugerah dari Tuhan itu sendiri. Tuhan dari awal mau deket sama manusia. Tadi saya bilang, dia pakai tabut perjanjian supaya dia deket terus sama manusia. Saudara tahu tabut isinya apa aja? Ada yang tahu? Tabut Tuhan isinya apa aja? Tongkat Harun yang bertunas, roti mana, dan loh batu. Itu bukan jadi berhala. Bukannya jadi berhala, oh kalau ada itu Tuhan hadir. No. Tapi itu kayak pengingat buat bangsa Israel. Bahwa Tuhan menyertai mereka. Dia pakai tabut perjanjian supaya dia dekat terus sama manusia. Dia berjalan bersama dengan bangsa Israel. Tiang awan, tiang api. Gak pernah absen. Mengiringi langkah bangsa Israel. Selama mereka di padang gurun. Dia kasih hukum Taurat supaya manusia bisa tetap dekat sama dia. Kemudian dia kasih sabat. Hari sabat. Tahu buat apa? Bukan buat kita. Gini loh. Konsepnya gini. Bangsa Israel tuh ratusan tahun diperbudakan. Mereka kerja gak ada waktunya. Sebagai budak. Sebagai ya budak tahu kan gitu. Gak ada waktunya, mereka gak punya waktu istirahat. Karena Allah sayang banget sama manusia. Dia kasih hukum sabat. Dia kasih aturan sabat dalam hukum Taurat. Supaya apa? Supaya manusia bisa rest. Supaya manusia bisa menikmati indahnya fellowship bersama dengan keluarga. Indahnya fellowship bersama dengan Tuhan, menikmati berkat yang Tuhan kasih. Udah kamu kerja mulu, kamu kemarin 400 tahun jadi budak. Ayo sekarang kita siapin satu waktu di mana kamu bisa rest, kamu nikmatin apa yang udah kamu kerjain. Kemarin waktu bulan November kami ke Tanah Perjanjian, kebetulan di hotel tempat kita dinner, itu mereka lagi ngerayain Sabat. Restoran di hotel penuh sepenuh-penuhnya. Sampai kita gak bisa makan lama-lama. Kita cuma dikasih waktu sekitar 40 menit. Habis itu gantian. Karena orang-orang Yahudi, mereka semua kumpul keluarga. Tahu gak saudara? Meja panjang. Mereka gak ada yang pegang handphone. Gak ada kayak kita gitu. Kalau acara keluarga kan kita gen nunduk semua kan. Kayak cuman pas foto. Foto-foto dulu. Makan udah datang foto. Pura-pura akrab. Gaya bebas. Kenapa sih kalau foto nih? Rapi dulu ya. Gaya bebas. Kalau nggak gini. Ya nggak, apa bebas itu, apa bebasnya. Mereka kumpul keluarga. Nggak megang handphone. Mereka bercengkrama, nyanyi-nyanyi. Tepuk-tepuk meja, tepuk tangan. Saya ngeliatnya kayak, oh ini ya maknanya Sabat itu ya. Kumpul sama keluarga. Stop kerja, nikmatin fellowship. Habis itu mereka nyembah Tuhan. Dia kasih Sabat. Karena dia sayang sama manusia. Hukum Taurat tuh gini loh. Hukum Taurat tuh bukannya. Itulah kita kadang-kadang diajar hukum Taurat tuh kayak seolah-olah jelek. Kita punya konsep hukum Taurat tuh kayak jahat gitu. Kayak nyusahin manusia. No. Saudara kalau kayak main bowling. Kan ada pinggir-pinggirnya tuh. Supaya apa? Supaya bolamu gak kemana-mana. Dia tuh jadi pagar. Supaya kita tadi saya bilang. Tetap kudus di hadapan Tuhan. Tetap benar. Itu maksudnya. Tapi justru Hofni dan Pineas menganggap hukum Taurat. Gak, gue mau. Dia lebih pentingin perutnya daripada hukum. Dia lebih pentingin egonya, kesenangannya sendiri daripada Tuhan. Dan bukan hanya Hofni dan Pineas. This is the hard truth. Bukan hanya Hofni dan Pineas,
Tapi Imam Eli sebagai imam besar, dia kompromi, dia tutup mata sama dosa anak-anaknya. Dan dia ikut menikmati daging yang diambil itu. Alkitab bilang Imam Eli badannya gemuk. Dan dia matinya jatuh, kena leher, ketiban badannya sendiri. Karena Alkitab bilang karena badannya gemuk. Dia tahu Imam Eli, dia imam besar, salah satu imam besar Israel. Dia muridin Samuel. Dia muridin Samuel. Samuel jadi nabi besar yang ngurapin Saul, yang ngurapin Daud. Tapi gurunya tutup mata sama dosa anak-anaknya. Gurunya, saya bingung ini khotbah ini, merinding saya. Saya nyiapin khotbah ini semalam, saya sampai Pastor Gideon ketika kami mesbah berdua. Kami benar-benar bersujud minta sama Tuhan, tolong kami, tolong anak-anak kami. Kami urapin anak-anak kami dua-duanya. Kami berdoa agar mereka gak ngerasa entitled atas gereja ini. Kami nyatakan gereja ini punya Tuhan. Bukan punya Gideon, bukan punya Amanda, bukan punya Gene dan Joy. Punya Tuhan. Tuhan berhak menentukan siapa yang akan menjadi penerus gereja ini. Kalau di mata pemandangan Tuhan, anak-anak kami, gak deh, pelayanan aja. Aku punya orang lain untuk memimpin Kerinduanku Church. Silakan. Silakan. So, doa saya sama Pastor Gideon, yang penting anak-anak kami takut Tuhan dan cinta Tuhan. Yang penting takut Tuhan, cinta Tuhan. Tuhan kalau boleh kasih mereka karir yang bagus, sehingga mereka gak merasa entitled atas gereja. Tuhan yang penting mereka takut Tuhan, yang penting mereka cinta Tuhan. They can be whatever they want. Selama mereka takut Tuhan, cinta Tuhan, I worry nothing. Karena dia gak akan berjalan di jalan yang salah. Khotbah ini, semalam ketika kami menyiapkan ini, kami benar-benar kayak, gimana ini ya? Ini khotbah bukan hanya untuk jemaat, tapi terlebih lagi untuk kami berdua. Dalam 1 Samuel 4, 1 Samuel 2 ayat yang ke-29. Ini yang dikatakan Tuhan kepada Imam Eli. Mengapa engkau memandang dengan loba, artinya dengan keserakahan, dengan kerakusan. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan kepada korban sajianku yang telah kuperintahkan. Mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Mengapa kamu menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Kesalahannya Imam Eli. Dan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? 1 Samuel 4. Dalam 1 Samuel 4. Saya persingkat aja. Kemudian bangsa Filistin bangkit. Mereka perang dengan Israel. Filistin dari Israel itu musuh bebuyutan banget. Mereka perang. Dan kemudian karena Allah mendapati kepemimpinan Imam Eli udah bobrok. Maka bangsa Israel dibiarkan kalah. Tabut perjanjian Tuhan direbut oleh bangsa Filistin. Tabut perjanjian Tuhan diambil. Dan kemudian Tuhan udah ngomong duluan sama Eli dan juga kepada Samuel kecil udah bilang nanti anak-anaknya Hofni dan Pineas akan mati dalam pertempuran di hari yang sama. Dan digenapi pada saat perang itu Hofni dan Pineas mati dalam perang itu. Dan ketika Eli mendengar dari bujangnya, dari seorang suku Benjamin, ketika Eli mendengar bahwa tabut perjanjian Tuhan telah dirampas, firman Tuhan bilang seketika itu juga matilah Eli. Eli lagi ada di atas kursi, dia jatuh, kena leher, ketiban badannya. Matilah Eli. Dan mendengar berita itu, Pineas, istrinya lagi hamil tua. Ini saya bukan lagi dongeng, beneran. Saudara silakan baca 1 Samuel 4. Ini bukan saya lagi nyeritain film, bukan lagi review film, bukan. Saudara baca di 1 Samuel 2 sampai 1 Samuel 4 kisah ini secara lengkap. Kemudian istrinya Pineas lagi hamil tua. Mendengar kabar Israel kalah, tabut perjanjian diambil, suaminya dan iparnya mati. Mertuanya juga mati dengan cara yang tragis. Dia melahirkan di tempat. Stres. Melahirkan di tempat. Dia dalam kondisi, gak tahu ya mungkin kalau istilah zaman sekarang baby blues lah, postpartum depression, whatever it is. Katanya ini mau kasih nama anak siapa? Perempuan itu bilang kasih nama Ikabod. Ikabod. Apa itu Ikabod? Ikabod bukan film India, bukan. Habis diem aja sih lupa ada. Ikabod, apa artinya Ikabod? Ikabod itu artinya the glory has gone. Kemuliaan Allah telah pergi. Kabod itu artinya glory. Kabod. Kalau bicara soal kemuliaan Tuhan, kabod, glory. Tapi kata kabod
Kata kabot yang sama juga punya makna berat, beban, physical weight. Kayak kamu kabotnya berapa, beratnya berapa gitu. Jadi literally physical weight. Secara sederhana gini, bahu kita sebagai manusia tuh gak pernah dirancang untuk membawa kemuliaan. It's too heavy for us. Terlalu berat buat kita. Bahu kita nih gak pernah didesain untuk membawa kemuliaan. Kemuliaan itu punya Tuhan. Kemuliaan itu punya Tuhan. Jadi kalau kita berpikir it's all about us, ini tentang saya, I'm the main character of the story, ini karena usaha saya, ini karena kehebatan saya, ini karena saya bisa nyanyi melengking-melengking, ini karena saya bisa main musik kasih chord-chord miring-miring, ini karena saya jago banget dalam bidang A, B, C, D, E. Ketika itu terjadi, ketika kita mulai berpikir me, myself, and I, it will crush you. Itu akan menghancurkanmu. Karena kamu gak akan sanggup nahan itu. Membawa kemuliaannya, membawa beban itu. Kesombongan manusia membawa pada kerakusan, keegoisan yang bilang my ego, myself, my flesh lebih penting daripada kehendak Tuhan. No matter berapapun followersmu, gak peduli berapapun, sebagus apapun suaramu, sehebat apapun kamu, be preoccupied with Jesus. Biar Yesus saja yang penuh dalam dirimu, bukan tentang apa yang kamu punya. It's never about you, you're not the main character of the story. Siapa main karakternya? King Jesus. King Jesus. Gak ada yang lain, gak ada yang lain. Yesus yang raja segala raja itu ngasih teladan not feeling entitled. Paulus sendiri tadi yang bilang di ayat yang kita baca dalam kitab Filipi, dalam kesetaraannya dengan Allah, tidak menganggap itu sebagai suatu hal yang harus dipertahankan. Bahkan mengosongkan dirinya. Itu jelas banget Pak, Bu. Dalam kesetaraannya dengan Allah, dia nggak anggap itu sebagai an entitlement, sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi justru mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba, merendahkan dirinya, taat sampai mati. Mati di kayu salib. Oh. Dan kita lihat, Yesus tuh punya privilege loh. Bukan punya lagi, segala privilege punya dia. Tapi ketika di Taman Getsemani, ketika Petrus potong kuping prajurit, Yesus bilang apa sama Petrus? Matius 26 ayat 53. Atau ada ayatnya Matius 26 53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Dia entitled banget. Dia privilege banget. Kata ibaratnya gini, kayak Tuhan tuh ketika dia lihat Petrus, dia bilang, aku gak perlu dibela. Nggak, emang kamu pikir aku gak bisa tinggal ngomong? Bapak, sikat. Malaikat itu standby bos, nungguin. Ayo Yesus ngomong, perintahin. Suruh turun, kita turun nih, kita habisin nih. Saya lupa di perjanjian lama pokoknya. Katakan satu malaikat itu bisa bunuh 185.000 orang. Terus ini 12 pasukan, satu pasukan kurang lebih hitungannya kurang lebih 12.000 malaikat. 12 kali 12 ribu atau 120.000 gitu. Kali 185.000, hitungnya sendiri deh. Tuhan, emang kamu pikir aku gak bisa minta Bapakku mengirim malaikat untuk bantu aku? Bisa. Tapi kita tahu, Yesus lakuin itu? No. He didn't feel entitled. Dia gak ngerasa privilege. Dia tetap konsisten, merendahkan dirinya sebagai hamba. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita lihat lanjutannya. Filipi 2 ini ayat yang terakhir, teman-teman pemusik boleh maju ke depan yuk. Kita lihat lanjutannya. Dan karena itu tadi, karena dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba, jadi sama dengan manusia. Dia taat sampai mati, mati di kayu salib. Ayat yang ke-9. Ayat lanjutannya. Kita baca sama-sama 3 ayat berikut. 3, 2, 1. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus
Bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Kerendahan hati justru Allah meninggikan. Dia raja segala raja. Kerajaannya dari zaman purbakala. Gak berawal, gak berakhir dalam kekekalan. Dia yang layak terima segala pujian. Merendahkan dirinya. Tapi that's why Allah meninggikan dia. Mengaruniakan dia nama di atas segala nama. Justru ketika dia berlutut pada kehendak Bapa, dia merendahkan dirinya pada kehendak Bapa untuk jadi manusia menyelamatkan kita. Lahir di kota yang kecil, gak ada entitled, gak ada privilege. Dia merendahkan dirinya, bertekuk lutut di hadapan Bapa. Justru Bapa karuniakan dia, seluruh makhluk bertekuk lutut kepada Yesus. Dan semua lidah ngomong, Yesus Kristus adalah Tuhan. Biar di momen Natal ini, kita merespon tetap taat sekalipun gak ngerti. Tetap gak nganggep apa yang kita punya sebagai sesuatu yang harus kita pertahankan. Ketika Yesus masuk pakai keledai ke Yerusalem di akhir-akhir hari-hari terakhir momen hidupnya di muka bumi, ada 4 kelompok orang dengan respon yang berbeda-beda melihat raja yang dijanjikan, yang katanya akan menyelamatkan Israel, yang tadi tuh nubuatan di kitab Mika tuh, akan bangkit bagiku seorang raja yang bahkan bagi-bagiku memerintah Israel, kerajaannya sejak purbakala. Masuk ke Yerusalem naik keledai. Keledai itu kendaraan orang miskin. Keledai itu kendaraan orang miskin. Yesus nggak masuk pakai kuda putih, pakai keledai. Ada 4 respon. Yang pertama, kelompok nasionalis berpikir Yesus sebagai penakluk. Mereka berharap Yesus akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Banyak orang Kristen pakai Yesus sebagai alat menyambut kelahiran Yesus, kehadiran Yesus sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Pakai Yesus jadi alat untuk menyembuhkan, pakai Yesus jadi alat untuk memberkati, untuk kasih materi, untuk minta keturunan. Tapi ya sebagai alat aja. Feeling entitled, mikirin dirinya sendiri, kepentingannya pribadi. Yesus dipakai selama menguntungkan aja. Cari Yesus malah menguntungkan aja. Selama tujuannya tercapai. Yang kedua, kelompok penonton. Orang-orang ini datang karena mereka mendengar Lazarus yang dibangkitkan. Mereka FOMO aja, FOMO, pengen tahu. Siapa sih? Lazarus kan? Itu yang saudaranya Maria sama Marta. Iya tahu gue, mati kan kemarin. Udah bangkit lu. Oh ya, kok bisa? Itu Yesus yang mana? Itu tuh, baru datang tuh naik keledai itu. FOMO aja. Iman kita gak boleh didasarkan pada tontonan mujizat. Hal-hal yang spektakuler doang. Dia tuh bukan tukang sulap. Kita harus belajar percaya dan taat, bahkan ketika kita gak melihat hal-hal yang ajaib tiap hari. Yang ketiga, kelompok Farisi. Jelas, nolak, ketakutan. Mereka ngerasa gagal menghentikan pengaruhnya Yesus dan merasa dunia tuh ngikutin dia. Kayak dia tuh pusat alam semesta gitu. Dia yang paling pinter, paling ngerti soal Tuhan, paling ngerti soal hukum Taurat. Sampai mereka buta siapa yang mereka lihat. Kaum Farisi mencoba memasukkan Tuhan ke dalam kotaknya mereka, ke dalam konsepnya mereka, tradisi mereka sendiri. Kita mesti waspada supaya kita gak terjebak dalam legalism. Yang kita menolak cara kerjanya Tuhan. Pokoknya Tuhan harusnya begini dong. Dia raja yang berdaulat, ya iya sih, tapi harusnya gak gitu dong. Kayak Tuhan salah deh. Kayak gak bener deh. Harusnya Tuhan bikin begini. Lo aja yang jadi Tuhan kalau mau ngatur-ngatur. Yang keempat, kelompok murid. Murid-murid tuh gak ngerti loh. Ketika Yesus bilang nanti kamu jalan ke sana ada keledai diikat, kamu ambil. Maksudnya kayak apaan sih? Kok keledai sih? Tapi mereka walaupun gak ngerti, mereka tetap ikutin, tetap taat.
Dan mereka baru ngerti setelah Yesus dimuliakan. Seringkali kita bingung apa artinya jadi murid. Banyak yang berpikir, oh jadi Kristen ya supaya kita mati dengan baik. Padahal mengikuti Yesus bukan hanya bicara soal mati dengan baik, tapi bagaimana hidup dengan benar. Berkenan di hadapan Tuhan. Ikutin kehendaknya. Taruh kehendak kita di samping. Kehendak Tuhan yang memerintah hidup kita. That's humility. Thinking of yourself less. Bukan tentang kamu, tapi tentang Tuhan. Kita tutup Alkitab.